Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama aku Cinta Delima di channel aku, channel informasi, traveling, masak, apapun itu yang berguna buat kita semua ya. Kita selalu sharing-sharing gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu like and comment. Tinggalkan komennya, kita bisa selalu akrab. Kita komen-komen, kita sharing-sharing ya. Di video aku kali ini aku mau membahas tentang tentang produk kecantikan, skincare, perawatan kulit ya, yang experience aku yang aku mau kasih tahu teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman cewek khususnya harap diperhatikan ya, seperti itu ya. Sebelum aku lanjutin bla-blanya yang aku kasih detail, teman-teman yang baru bergabung, yang baru nonton, yang belum berteman sama aku, teman-teman bisa di subscribe ya, teman-teman bisa di komen gitu. Oke, to the point aja aku lanjutin ini buat teman-teman. Aku mau ngomongin tentang skincare ya, meskipun kulit aku tuh nggak bagus-bagus sekali gitu. Kulit aku termasuk yang sensitif ya, sensitif banyak. Dulu aku jerawatan seperti itu ya. Ini aku mau sharing aja buat teman-teman biar kita semuanya itu cewek, tentunya aku juga selalu suka melihat cewek itu meskipun dia tuh nggak cantik, dia bersih seperti itu. Jadi itu kayak kita itu seneng gitu ngelihatnya ya, kita tuh nice looking gitu ya. Oke, di sini di video aku cuma mau kasih tahu teman-teman, tolong berhenti untuk memakai produk-produk yang dijual bebas, yang dijual yang katanya dari dokter A, dokter B seperti itu ya. Karena orang modern kan katanya lebih suka ke ke dokter, jadi itu lebih wancanti, kalau bahasa Indonesia bilang itu lebih aman. Padahal itu tidak seperti itu ya. Mereka bisa juga asal-asal dokter, racian-racian sembarangan mereka bilang itu dari dokter seperti itu. Mungkin kita orang yang biasa, orang hidup di kampung itu sudah percaya. Nah, mereka itu kan orang bisnis itu kan rata-rata jahat sekali ya. Mereka itu tidak peduli seperti apa, yang penting mereka mendapat keuntungan. Itu yang saya tahu ya, seperti itu ya. Dan seperti itu sangat bahaya buat kita. Ini aku mau kasih, bener-bener mau kasih sharing buat teman-teman, mau kasih tahu. Ini aku dulu waktu umur aku masih 25 tahun, aku ada di sini itu sedikit sekali hitam-hitam ya, seperti itu aku udah mulai panik ya, apalagi aku masih gadis gitu ya, masih single. Jadi aku tuh terus aku pernah ditawarin temen, katanya aku pernah sharing sama teman aku, kok mulai ada ininya sama dia. Aku dikasih dikasih krim kayak gitu katanya dari dokter seperti itu. Oke, dari dokter ya. Jadi aku pakai, harganya sekitar kalau uang Hongkong sekitaran 300 siang malam, krem siang malam. Jadi kalau uang Indo itu hampir 700-an ya, seperti itu. Nah, itu aku pakai. Setelah aku pakai 2 minggu itu emang kulit aku tuh bersih banget ya, seperti baby, seperti itu, bersih banget ya. Nah, seperti itu. Tapi yang anehnya jarak 2 minggu itu kulit aku tuh justru gosong seperti itu ya. Nah, seperti apalagi aku tuh kan hobi renang. Jadi aku tuh setiap seminggu sekali, paling nggak seminggu 2 kali tuh aku tuh kan renang di pantai seperti itu ya. Jadi itu kan kepanasan, aku nggak pakai sunblock karena aku tuh dulu tuh dari kampung, aku tuh nggak tahu masalah seperti itu ya. Nah, jadinya aku terus lama-lama aku tahu wajahku kok semakin aneh, semakin rusak seperti itu. Jadinya aku terus aku sering ke konsultasi ke dokter kulit Hongkong, itu konsultasi ke dokter kulit Hongkong langsung ya, seperti itu. Jadi aku dikasih tahu masalahnya seperti ini, jadi aku experience gitu. Jadi aku kasih tahu sama teman-teman jangan pernah pakai produk-produk lagi yang katanya dari dokter-dokter itu ya, karena itu sangat-sangat bahaya ya. Apalagi produk itu tidak dijual di pasaran bebas ya gitu. Kita masuk akalnya seperti ini, kalau memang produk itu aman buat kulit ya, itu biasanya produk-produk yang dijual seperti itu, biasanya produk itu banyak mengandung merkuri atau bahan-bahan pengawet, bahan pemutih yang lainnya yang tidak bagus buat kulit ya, yang tidak direkomendasikan buat kulit seperti itu ya. Contohnya ini kalau kalau yang banyak mengandung bahan merkuri itu alkohol yang sangat tidak bagus buat kulit, itu bahaya sekali kalau kita pakainya selalu keseringan seperti itu ya. Contohnya ini kan wajah kita ini kan 3-4 hari sekali itu mengupas ya, pengupasan itu ya, 3-4 hari sekali ya gitu. Jadi kalau kita pakai krim pemutih itu kita kupas tiap hari, itu bahaya sekali ya. Itu apalagi kalau kita keluar kita tidak pakai krim sunblock, itu bisa menyebabkan kanker kulit ya, seperti hitam-hitam seperti itu ya. Saya sudah kena itu di sini, seperti kanker kulit, dia sudah nggak hilang lagi. Nah, seperti ini pengalaman aku ya. Nah, terus jadi teman-teman yang kita masuk akalnya, kalau memang produk itu aman, tidak berbahaya buat kulit,
sudah dicek sama apa namanya Departemen Kesehatan, itu memang produk itu oke, kenapa tidak dijual bebas? Nah, pertanyaan kita kan di situ kan. Biasanya kan dijual di Manning, kalau di Hong Kong di Manning, di Watson atau di toko-toko apotik seperti itu kan dijual bebas ya. Itu karena udah pakai standar lisensi kesehatan ya, dari kesehatan kulit itu memang sudah dicek ya. Kenapa tidak dijual di toko? Ya seperti itu kan ya, karena kenapa? Karena mereka takut kan. Nah, mereka kalau contohnya kalau di Indonesia kayak Guardian ya, itu kayaknya kayak apotik Guardian atau WSNC, itu yang produk-produk yang berlisensi yang memang sudah dites dermatologinya bagus apa enggak, seperti itu ya. Nah, biasanya kan seperti itu kan akan dijual di toko bermerek itu, karena mereka itu menjual kualitas ya, bukan hanya menjual nama, mereka tuh menjual kualitas ya, seperti itu ya. Atau di tempat-tempat yang lain. Nah, memang kalau memang produk itu bagus buat kulit, produk itu bagus buat kesehatan kulit, itu kenapa produk itu tidak ditaruh di situ? Karena kenapa ya? Karena itu mereka tidak lolos standar kesehatan dari Departemen Kesehatan, itu bagus nggak buat kulit. Jadi seperti itu ya. Jadi biasanya produk-produk yang katanya dari dokter ABCD itu mereka dijual di toko-toko, dijual lewat online kalau zaman sekarang ya, lewat online, lewat mulut ke mulut itu. Nah, itu kasihan sekali aku kadang buat orang-orang yang ada di kampung yang mereka memakai itu sama itu menghancurkan kulit kita, itu merusak kulit kita ya. Nah, seperti itu ya. Itu seperti yang aku contohkan tadi, itu kulit kita mengupasnya itu secara natural itu 3 atau 4 hari sekali ya itu. Jadi tapi kalau mereka itu natural, tapi kalau kita kupas setiap hari itu, kita kupas terus seperti itu akan ibarat kata itu persediaan kolagen di kulit kita itu sudah habis, udah nggak ada. Jadi in case kok nanti kita luka, kita ada apa, itu susah sekali recovernya ya, mereka susah sekali sembuh ya, atau kita terkena apa seperti itu susah sekali untuk kembali ke semula ya gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, karena kenapa ya kita pakai produk-produk seperti itu kita sama juga merusak kulit kita. Ini aku yang sudah pengalaman, dulu setelah aku kena itu aku selalu langsung ke dokter kulit khusus. Aku dikasih tahu perawatannya alhamdulillah, meskipun sekarang itu nggak bagus-bagus banget ya, oke lah seperti itu ya. Nah, itu aku hanya mau sharing sama teman-teman itu, aku banyak minum air putih, terutama air putih. Nah, itu aku mau kasih tahu tip buat teman-teman seperti ini. Kalau buat krim siang ya, krim siangnya seperti ini teman-teman, jangan lupa produk apapun itu, kalau aku pakai Biore seperti ini, yang ini ada SPF-nya ya. SPF ini adalah anti matahari yang melindungi kulit kita dari matahari. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung, kita nggak harus putih cantik, itu nggak harus putih ya gitu ya. Jadi teman-teman usahakan pakai aja produk apapun. Ini karena aku pakainya Biore yang lebih mudah gitu. Kalau di rumah ini skincare ya, bukan kosmetik ya, aku nggak bahas kosmetik gitu. Jadi teman-teman bisa pakai yang SPF plus 50 ya, seperti itu. Ini ada SPF 50 ini anti matahari gitu. Dia melindungi kulit kita dari matahari. SPF-nya 50 itu yang paling bagus ya. Ada biasanya 15, 20, 30, tapi yang paling bagus itu 100 lebih. Itu harganya mahal ya, karena produk itu semakin, kalau saya pakai yang standar aja, karena produk itu semakin semakin tinggi SPF-nya itu semakin mahal. Nah, teman-teman itu kalau keluar setelah teman-teman itu biasanya kalau teman-teman mungkin mau kerja ke office, teman-teman di apply aja pakai seperti ini ya. Dilapisin pakai seperti ini ya. Kalau saya baru pakai bedak tipis seperti itu kalau aku lagi mau ada acara atau liburan seperti ini. Tapi kalau aku cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak mau ketemu orang, aku nggak harus make up segala macam, habis mandi, habis aku cuci muka, aku paling hanya pakai apply seperti ini ya udah, seperti biasa. Itu memang wajah kita seperti natural biasa, tapi wajah kita sehat gitu, kulit kita sehat ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai produk pemutih yang lain-lain yang aneh-aneh. Teman-teman beli aja di Guardian kalau di Indonesia atau di apotik. Teman-teman tolong jangan percaya dengan produk-produk yang katanya dari dokter memutihkan segala macam ya, karena cantik itu nggak harus putih ya, cantik itu dari hati gitu ya. Seperti itu tadi, pokoknya teman-teman harus pakai yang SPF itu untuk melindungi kulit kita. Jadi teman-teman kalau pakai produk pemutih katanya buat dipakai malam, tapi teman-teman nggak pakai SPF, nggak pakai anti matahari, itu percuma. Dan teman-teman jangan lupa pakai payung atau pakai topi ya. Nah, seperti itu. Ini yang buat dipakai siang. Nah, yang buat dipakai malam aku pakai seperti ini ya. Ini aku pakai yang dari Neutrogena ya. Teman-teman nggak harus dari Neutrogena ya, apa aja. Ini aku pakai Neutrogena. Ini kalau di Hong Kong harganya
$126.000 itu, kalau di Indo sekitar 300 lebih ya gitu. Itu aku pakainya malam aja, tapi jangan lihat harganya, ini aku pakainya sampai 3 bulan 4 bulan, pakainya sedikit gitu ya. Nah ini buat krem malam ya, ini seperti ini ya, ini whitening krem malam. Ini aku belinya di Guardian ya, kalau di Indonesia. Itu kalau di Hong Kong aku belinya di Manning, di WSN. Jadi ini produk yang udah dari perusahaan yang memang udah di tes sama Departemen Kesehatan kalau ini adalah produk yang bagus buat kulit ya gitu. Jadi ini mengandung kolagen ya. Aku malamnya pakai ini, krim malam seperti ini ya, nggak begitu kelihatan ya. Aku buka seperti ini ya. Boxnya kecil seperti ini, hanya 50 ml ya. Nah seperti ini ya, kecil seperti ini, Neutrogena ya, Fire Witness ini ya. Jadi bukan untuk pemutih sebenarnya, hanya nggak bikin putih juga, kok hanya membuat tubuh kita tuh lembab seperti itu ya. Dan saya kita pakai masker itu apa aja ya, kita masker yang kita beli di supermarket itu ya, 2 minggu sekali. Jadi malam kita pakai krim pelembab seperti ini, terus kalau siang tadi kita pakai SPF seperti ini. Jadi produk aku keperawatan cuma 2 ini ya, aku nggak pakai yang aneh-aneh ya gitu, cuma 2 ini gitu. Sebenarnya pakai siangnya juga ini bagus, tapi saya nggak begitu suka karena dia lebih lengket ya. Terus saya juga biasa minum vitamin seperti ini ya, dari multivitamin. Ini saya vitamin ya, buat jantung, buat kulit kita juga. Jadi kalau jantung kita bagus, kulit juga kita bagus, dan semuanya kesehatan kita itu juga bagus dan kita sehat ya. Jadi seperti itu tadi, dan minum air putih. Jadi itu tadi tip dari aku buat teman-teman, harap diperhatikan buat cewek khususnya ya. Jangan sampai teman-teman tergiur dengan produk-produk yang katanya dari yang katanya dari dokter-dokter itu, karena itu sangat berbahaya. Dan teman-teman beli produk seperti ini juga harganya nggak mahal kok gitu, harganya mungkin cuma 100 150. Ini kalau ini hanya 100 ya aku beli, atau kadang kalau lagi on sale yang 47 udah oke ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai yang macem-macem ya, teman-teman cukup minum air putih. Siang pokoknya pakai produk yang ada SPF-nya, terus malam pakai yang krim malam seperti ini ya. Terus teman-teman juga bisa minum vitamin ya, itu karena kalau aku di Indonesia mungkin aku vitamin aja yang fresh seperti itu ya, kita bisa dari buah yang fresh, tapi karena di sini kan agak susah, jadi aku vitamin yang dari seperti ini ya. Oke, itu tadi penjelasan dari aku tentang masalah krim, tentang kesehatan buat skincare buat teman-teman. Sebenarnya gampang sekali ya, kita ingin terlihat cantik, terlihat apa, kita nggak perlu produk-produk dari dokter yang membuat kulit kita semakin rusak ya. Karena itu contohnya kalau kita dari dokter itu kan diulangi lagi, itu kan kulit kita tuh udah bagus, terus kita kupas. Jadi kulit yang udah kita bagusin pelan-pelan tadi itu kita kupas, jadi hilang semua kan. Jadi kita harus memulai lagi dari awal. Kita harus memulai kulit kita lagi untuk memperbaikinya lagi dari awal. Itu udah kerja berat lagi, apalagi kalau kita sudah kehilangan kolagen di wajah kita ini ya, karena produk-produk itu tadi berbahaya ya. Ini aku sudah rusak, jadi karena aku udah sharing sama temen-temen, ini wajah aku sudah mulai membaik karena aku hanya pakai produk yang dari lisensi dari kesehatan ya. Makanya aku kalau ditawarin, mbak produknya pakai ini, pakai itu kak, pakai, aku nggak mau lagi. Kenapa? Karena aku udah pengalaman sekali, dan aku sudah konsultasi dengan dokter-dokter di Hong Kong yang memang dia memang dokter khusus, dokter kecantikan ya. Saya udah tanya sama mereka, saya dikasih tahu begini-begini, akhirnya saya dari dokter satu ke dokter satunya saya sudah pengalaman, dan sekarang saya udah mendapatkan manfaatnya. Meskipun kulit saya nggak sebagus-bagus banget seperti dulu, seperti belum rusak, tapi it's okay ya, ini aku pengalaman teman-teman. Pokoknya jangan sampai pakai produk-produk seperti itu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.